Pertama, ketika Pak Leo menyampaikan kepada saya, oke, apa yang harus saya lakukan? Karena persoalan ini bukan persoalan pertanahan. Ini semata-mata adalah persoalan kehutanan. Karena memang di kita, di administrasi pertanahan antara kawasan hutan dan non kawasan hutan itu sangat dibedakan, dan itu punya kewenangan kementerian masing-masing. PT Indo Rayon almarhum yang sudah berganti kulit dengan Tobacco Lestari itu bukan berada di pada kawasan non kehutanan, tetapi dia berada pada kawasan hutan. Oleh karena itu saya melihat apa yang harus kita sampaikan ke depan. Coba Mas, next. Dari beberapa catatan yang saya lihat adalah bahwasanya ternyata kalau kita lihat luas daerah tangkapan Danau Toba itu, saya melihat, maaf kalau saya bergeser ke sana, ada dari sumbernya itu 190.314 hektar dengan keadaan-keadaan yang seperti itu. Kemudian saya baru murai kembali, kemudian ini daerah penyanggahnya itu ada 7 kabupaten, tidak ada kota, yakni Tapanuli Utara, kemudian ada Toba, ada Samosir, ada Simalungun, ada Dairi, ada Karo, ada Humbang Kasundutan. Kemudian lokus permasalahan ini mungkin berada di daerah sekitar ini. Lokus permasalahan itu ada di sekitar ini. Next. Kemudian kalau kita lihat lagi dari catatan kami, inilah catatan yang boleh kami sampaikan setelah saya minta data dari teman-teman kantor pertanahan. Dari luas tersebut kalau kita lihat misalnya Kabupaten Tapanuli Utara itu 50% itu luasnya adalah hutan. Kemudian selebihnya itu 41,33% itu 31% itu adalah kawasan non-hutan. Kemudian dari situ kita lihat ternyata tanah yang betul-betul telah terdaftar dan diberikan apakah sertifikat hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, atau hak pakai untuk instansi pemerintah di Kabupaten Tapanuli Utara itu hanya sekitar 6,95%. Dari catatan itu berarti lebih daripada 90% tanah itu belum terdaftar atau belum dia diberikan hak atas tanah, lebih daripada 90%. Kami juga mendata demikian yang ada di Kabupaten Toba ada 8,7%, kemudian Samosir 6,7%, kemudian Kabupaten Simalungun 55,11%, Kabupaten Dairi 28,90%, kemudian Kabupaten Karo 26%, dan kampung saya Humbang Kasundutan itu 7,37%. Sehingga kalau kita lihat berdasarkan data-data yang ini, data-data yang ada pada data yang kami paparkan, bisa kita lihat lebih daripada 80% tanah-tanah tersebut itu kepastian hukumnya tidak nyaman. Saya tidak mengatakan tidak jelas. Karena apa? Karena ternyata dari keseluruhan daerah-daerah itu belum diterbitkan sertifikat. Ketika kita berada pada tataran institusi itu mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan upaya yang maksimal, yakni melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap, yakni pendaftaran tanah PTSL yang memberikan hak atas tanah secara gratis kepada masyarakat. Tetapi mungkin pada ketika itu, ketika banyak hal yang belum bisa dilakukan termasuk perangkat-perangkat untuk bisa memberikan hak itu dengan baik, maka yang kita peroleh di daerah sekitar Danau Toba itu masih seperti itu. Next, kemudian saya lanjut. Apa yang kita lihat tentang status pada kawasan Danau Toba? Itulah kawasannya. Kawasan yang kita lihat itu adalah ada hutan itu sekitar 38%, kemudian ada perairan sekitar 76%, kemudian itu ada non-hutan 31,14%. Pada tataran 31,14% sebenarnya disinilah ruang main BPN.
institusi yang pernah di mana kami berbakti. Disitulah mereka bisa mensertifikatkan, disitulah bisa mengatur peruntukan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah. Disitulah bisa mereka memberikan hubungan hukum, dan disitulah bisa memberikan hubungan hukum dan perbuatan hukum sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Pokok Agraria. Kita lanjut aja. Saya mau arahkan seperti ini. Apa yang terjadi? Sedangkan kalau kita lihat dari seluruh pembicara yang ada terdahulu, bentrok itu adalah adanya konflik kepentingan atau konflik hukum antara masyarakat adat dengan perusahaan. Sedangkan pada sisi lain ternyata bukan pada kawasan APL, areal penggunaan lain, tetapi dia pada kawasan hutan yang telah diberikan izin oleh pemerintah. Sempat tadi saya berbisik kepada Bapak ini, sebenarnya pokok masalahnya di mana? Kalau saya bisa mengatakan, Bu Erika, ini siapa yang salah? Siapa yang salah? Apakah pemberi izin atau regulator, atau memang yang diberikan izin, atau kedua-duanya? Oleh karena itu kita melihat perlu ada kepastian hukum terhadap semua hak-hak atas tanah yang ada di seluruh wilayah Danau Batak, khususnya daerah yang rawan konflik, termasuk tanah-tanah yang diberikan izin oleh pemerintah untuk bisa mengeksplor tanah-tanah tersebut, baik yang di permukaan maupun yang ada di dalam tanah. Kalau kita masuk kepada permasalahan ini, sekali lagi saya katakan permasalahan adalah permasalahan pada kawasan hutan yang diberikan izin HTI, kemudian ada konflik kepentingan dan konflik hukum dengan pemegang hak atas tanah tanda kutip, yakni masyarakat adat dan masyarakat komunal. Persoalannya di titik ini. Sebenarnya kita sama-sama duduk dengan teman-teman, apakah pemerhati atau dari institusi kehutanan, untuk bisa memberikan itu secara jelas. Seluruh konflik itu mungkin berada pada tataran itu, bukan pada tataran apapun yang ada pada sekarang. Saya mengatakan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, inilah status tanah yang ada dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ibu tadi telah panjang lebar menyatakan Undang-Undang Pokok Agraria tentang politik hukum agraria. Hak inilah yang diberikan kepada tanah yang bukan berada pada kawasan hutan. Tetapi hebatnya ada peraturan tentang pendaftaran tanah. Di sana belum diatur pengaturan pendaftaran tanah yang tanah wilayah, tanah-tanah komunal, tanah-tanah adat menurut kita, tanah nyokung turun temurun, tanah marga, tanah perputaun atau apapun itu ternyata belum diatur. Karena yang diatur itu adalah bidang tanah hak milik, HGU, HGB, tanah pengelolaan, tanah wakaf untuk teman seiman yang lain, kemudian satuan rumah susun, hak tanggungan dan tanah negara. Sehingga sebenarnya ketika saya bicara dengan Pak Lo, ada perlu sosialisasi dengan peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2024 tentang pendaftaran dan penatausahaan tanah-tanah wilayah di masyarakat hukum adat. Apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR ketika itu adalah melakukan penatausahaan, melakukan identifikasi, melakukan inventarisasi, melakukan pemetaan. Pak Marbun, apakah sudah ada yang berhasil? Itu sudah ada yang berhasil, tapi berada di daerah-daerah yang sangat dekat hak wilayahnya, seperti daerah-daerah di Sumatera Barat, Minangkabau, dan daerah-daerah Papua. Kenapa itu belum ada yang kita lakukan kemarin di daerah-daerah seputar Danau Toba? Itu daerah-daerah Tanah Batak, gitu. Kita melihat, kita bekerja sama saat itu dengan teman-teman institusi, teman-teman universitas untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi tanah-tanah tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh peraturan ketika itu. Tetapi memang belum selesai. Dan sampai sekarang, apakah itu berlanjut atau tidak, mudah-mudahan itu berlanjut. Karena setelah kita tinggalkan itu berlanjut. Kemudian, next. Tentang pengakuan hak wilayah, next, terus Mas. Tentang pengakuan, terus, kita lanjut aja. Ya, tentang pengakuan hak wilayah dan masyarakat hukum adat itu sudah banyak peraturannya. Kita bukan kalah di peraturan. Apakah kita kalah di implementasi, kita tidak tahu.
Seluruh permasalahan bahkan di konstitusi juga itu diatur. Seperti apa yang dikatakan oleh pembicara terdahulu. Kemudian yang terakhir, Peraturan Menteri ATR BPN nomor 14 tahun 2024. Di sini saya nanti akan masuk. Tapi sebelumnya, saya perlu dikatakan sekalipun sudah disampaikan oleh teman-teman sebelumnya, untuk tanah-tanah adat, untuk hutan-hutan adat ini yang keluar dari pangkuan hutan negara itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 itu sebenarnya telah memberikan landasan yang kuat. Kecuali tanah adat di luar kawasan hutan, ternyata negara juga melindungi tanah-tanah adat yang berada dalam kawasan hutan. Gitu. Tetapi sekalipun itu berada dalam kawasan hutan, itu teman-teman dari Kementerian Kehutanan masih membuat persyaratan-persyaratan yang rigid untuk bisa melepaskan itu dari kawasan hutan. Next, masih membuat harus ada masyarakat dalam bentuk paguyuban. Itu kalau kita lihat di penjelasan pasal 67 Undang-Undang 41 tahun 99. Harus ada kelembagaan dalam bentuk penguasa adat, ada wilayah hukum adat, ada pranata. Dulu ketika sebelum keluar peraturan yang baru ini ada peraturan yang lama. Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 5 tahun 99. Ada 3 persyaratan pokok untuk bisa menyatakan di atas tanah itu ada tanah wilayah atau ada tanah adat atau tidak. Kemudian berganti masuk kepada kawasan ini. Oleh karena itu kita masuk. Sebenarnya adakah di sini konflik pertanahan? Itu. Kalau dari sisi agraria mengatakan di sini tidak ada konflik pertanahan. Yang ada konflik dalam khusus yang menjadi wilayah Kementerian ATR BPN. Tetapi yang ada di sini adalah wilayah konflik pertanahan yang berada dalam kawasan hutan, yang berada di wilayah Kementerian Kehutanan. Sekiranya mungkin beliau itu mungkin ada di sini, kita bisa mengatakan apa permasalahan yang terjadi. Karena keadaan itu bukan semakin baik. Sekalipun dia berganti nama atau berganti kulit, kondisi itu juga tidak membuat semakin baik. Tetapi kata teman-teman terdahulu, baik dari Aman maupun dari beliau ini dikatakan bukan semakin baik, tetapi dia tidak semakin baik. Kemudian saya mencatat ada beberapa catatan di sini. Ternyata hutan adat itu juga semakin diperbaharui. Itu kalau kita lihat ada peraturan Menteri LHK nomor 21 tahun 2009. Di situ disebutkan ada hutan adat yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. Harus penetapan dengan Menteri Kehutanan, tapi silakan kerja di wilayah mereka. Kemudian di situ disebutkan harus berupa hutan, pengakuannya juga harus dalam bentuk perda. Sama itu. Kalau memang seluruh kawasan-kawasan yang ada di daerah Tapanuli atau di daerah Batak itu memang betul-betul ada pengakuan sebagai tanah adat atau tanah wilayah, sekalipun itu bukan hutan atau dia berada dalam kawasan hutan, harus ada peraturannya. Sampai sekarang kita mengatakan harus ada perdanya, harus ada keputusan masyarakat hukum adatnya, dan itu yang kita peroleh yang berada di Minangkabau dan yang ada di Papua. Kemudian ternyata juga di situ ada hutan hak. Hutan hak itu dikatakan adalah hutan yang berada pada tanah dengan sesuatu hak atas tanah dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan harus ada penetapan. Tetapi ada catatan di situ, Bapak dan Ibu, dikatakan bahwasanya ada surat pernyataan dari pemegang hak atas tanah. Nanti mungkin itu bisa dicermati aturan tersebut, bahwasanya ada persetujuan untuk ditetapkan hutan hak itu sebagai fungsi lindung, konservasi atau produksi. Bagi masyarakat kita itu tidak masalah. Yang penting dia tidak dieksploitasi terlalu besar-besaran. Kemudian saya masuk kepada kebetulan di kampung saya, inilah pemberian hutan adat kepada masyarakat Pandumaan, si Pitu Uta yang saya dapat catatannya. Itu keluar, dan sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi, juga keluar di masyarakat Adian Kote.
Sekiranya memang betul-betul memang ada masyarakat hukum adat di seluruh wilayah itu, katakanlah di seluruh wilayah hutan yang telah menjadi catatan rawan dalam pemikiran HKBP, yang dibentuk pertama itu adalah adakah masyarakat hukum adat yang institusional yang diakui oleh negara, dibentuk berdasarkan peraturan daerah, keputusan bupati wali kota atau peraturan bupati. Kalau itu ada, maka induknya yakni masyarakat hukum adatnya dia bisa dapat sebagai masyarakat yang diakui oleh semua orang untuk bertindak mengawasi tanahnya, baik pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Oleh karena itu kita melihat pendaftaran tanah wilayah itu sebenarnya telah disampaikan seperti terdahulu, yakni di PP 62 tahun 2023. Itu ada penataan usaha tanah, wilayah, kesatuan masyarakat hukum adat, dan tanah-tanah komunal. Itu yang terus dilakukan. Dan yang terakhir memang kita lihat adalah ketika diterbit peraturan 14 tahun 2024. Memang peraturan yang ada di negara kita ini sangat berbeda. Saya yakin, karena ada di sana senior saya, Pak Effendi Simanjuntak, mungkin ketika belum keluar Undang-Undang 41 tahun 99, permasalahan konflik kehutanan belum seperti ini. Karena mereka masih tunduk kepada Undang-Undang nomor 5 tahun 67 yang mengakar kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60. Tidak akan seperti ini. Tetapi memang kan terjadi perkembangan. Sementara Undang-Undang Kehutanan ini sudah berkali-kali terbit diperbaharui. Undang-Undang Pokok Agraria masih begitu Pak, nomor 5 tahun 60. Seperti kitab suci yang tidak bisa dirubah. Tidak pernah bisa dirubah. Pada tahun 2019 tahun 2020 mau terbit Undang-Undang Pertanian. Tetapi yang terjadi apa? Terjadi demo besar-besaran. Itu antara KUH pidana dengan Undang-Undang Pertanahan, semua mengatakan tidak sesuai dengan kultur Indonesia. Akhirnya pemerintah ketika itu, baik rancangan Undang-Undang KUH pidana dan rancangan Undang-Undang Pertanahan itu ditiadakan dan ditarik dari legislasi nasional. Kemudian kita lihat inilah pendaftaran tanah wilayah. Pak Margun, kenapa itu menjadi HPL? Karena ketika keluar Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 terakhir nomor 2 tahun 2022, kita melihat perlu ada pemberdayaan tanah wilayah itu menjadi diberikan kepada orang, tetapi kondisinya itu tetap berada dan pengaturannya tetap berada pada pemegang hak wilayah. Namun demikian, sekiranya pun itu tidak diberikan hak wilayah, ada juga pendaftaran tanah wilayah menjadi hak milik. Pendaftaran tanah wilayah menjadi hak milik ini betul, tetap harus ada masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah, baik berdasarkan peraturan daerah maupun keputusan bupati atau wali kota. Kemudian di sini ada yang terakhir saya sampaikan kepada Pak dan Ibu. Sekalipun kita sudah mengatakan ini tanah adat, ini bukan tanah adat, ini wilayah adat, ini bukan wilayah adat. Tapi saya mencatat ada beberapa putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu pada satu sisi itu, ketika itu sampai putusan Mahkamah Agung, ada saya sampaikan di sini, itu dikatakan bahwasanya ada desa Motung itu menjadi sebagai tanah adat. Tetapi putusan yang terakhir itu dikatakan tidak memberikan putusan apakah itu tanah adat atau tidak tanah adat, karena masuk kewenangan absolut, bukan kekuasaan pengadilan negeri, tapi kekuasaan pengadilan turun. Akhirnya memang betul dianggap dia sebagai tanah negara yang berasal dari hutan negara, diterbitkan hak pengelolaan sampai sekarang. Terakhir catatan itu ada di Pengadilan Tipikor. Itu kebetulan yang menjadi terdakwa pada saat itu adalah adik kami, salah satu kepala kantor. Terjadi perbedaan persepsi juga antara apakah tanah yang disertifikatkan itu merupakan tanah milik adat atau tanah negara. Itu di penjara Pak. Itu. Tetapi kelihatannya memang pada putusan terakhir mengatakan sertifikat itu sah
diserahkan kepada masyarakat hukum adat, diserahkan kepada yang bersangkutan sebagai salah satu pemilik tanah adat. Oleh karena itu, ada 3 hal sebenarnya yang perlu saya sampaikan. Pertama, kecuali melakukan beberapa hal yang secara spontan pada tanggal 18 yang akan dilakukan, itu adalah penguatan hak itu kepada seluruh masyarakat yang ada di Toba, khususnya Danau Toba. Kemudian yang kedua, penguatan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting, dan itu menjadi subjek hak atas tanah untuk bisa diberikan hak atas tanah di seluruh wilayah yang bukan perorangan. Apakah hak atas tanah atas nama Marga Margo, atau Mas Margana Kutubulu, atau Marga Muka Galung, dan itu kan kuat, bukan perorangan. Ketika itu sudah ada, maka itu akan memberi kepastian terhadap hak atas tanah. Kemudian yang ketiga adalah putusan-putusan pengadilan ini sebaiknya dia menjadi konsisten. Ketika putusan yang pertama menyatakan hukum adat, terus kepada yang berikutnya juga harus menyatakan hukum tanah yang dulu kepada hukum adat, bukan tanah negara atau menjadi aset negara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Lumayan juga ya, lebih dari 20 menit. Terima kasih.